Terus orang yang sudah kena azab atau seharusnya kena azab niku saged disafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus syafaatil Quran niku menjadikan orang itu tidak terkena azab. Sebab malaikat niku termasuk tiang sing mukhatabuna bi furu'i syariah. Terus malaikat itu nggih makhluk yang kena aturan syariat. Wis gamane kula wau tanglet Pak Makmur, yang mriki mulai kata ngapal Quran apa mboten. Kalau orang mukmin nggih haram nyadui ke bal-balan wong ngapal Quran. Haram mboten nyadui wong ngapal Quran. Haram. Malaikat juga kena ketentuan yang sama. Malaikat juga haram nganggo bal-balan wong ngapal napa? Quran. Terus kalau mengke baca secara otoritatif, secara referensi, secara akurat, di antara yang diriwayatkan banyak ulama, dan ini saya ulang-ulang, niku wonten tiyang niku fasik. Kudune niku digebuki mbek malaikat mungkar nakir. Mengke kula waca takbire. Ketika mau disiksa mungkar nakir, kemudian muncul surat Tabarok. Kata surat Tabarok, kowe nak ngebuki wong iki, padha karo ngebuki aku. Terus jare mungkar nakir, tapi aku standar, prosedur. Kon ngebuki wong fasik, jadi aku nuduki kowe. Terus kata surat Tabarok, masalahnya saya ada di hatinya. Kalau kamu mukuli dia, kena saya. Kowe wani mbek aku. Saya ini kalamu. Kata mungkar nakir, yo ora wani wong ke kalamu. Singkat cerita, terus malaikat dan Quran Tabarok ini berdebat. Kemudian minta keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang didhawuhna banyak ulama, kemudian surat Tabarok ngendikan ngeten matur, ya Allah, jika saya tidak bisa mensafati orang ini, hapus saja saya dari daftar sebagai kalamuka, sebagai daftar suratul Quran. Terus kata Allah, ya sudah, orang itu tak kasihkan kamu. Maksudnya tak kasihkan kamu, silahkan beri hak apa? Syafaat. Sebab niku surat Tabarok niku ma'ruf diarani al-waqiyah, surat yang bisa menjaga taqi sahibaha anin nar, taqi sahibaha anil azab, surat yang bisa menjaga orang itu dari kena siksaan Allah Subhanahu wa taala. Terus kula kepengen niki sesuai tradisi keluarga kula juga utamanya keluarga sarang. Itu di antara keharusan ilmu itu ada referensi, ada sanad. Nggih kula waos mengke pemahamanane terserah jenengan. Sampean amini nggih mboten napa-napa niki. Terus bahasa Arab ora kudu paham, tapi bahasa Arab niku unik. Jadi ana wong Jawa anake ditabuki wong Arab. Jadi anake wong Jawa ditabuki anake wong Arab. Wong Jawa niku ya goblok ora iso bahasa Arab. Akhirnya anak wong Arab ditwabok si bapak wong Jawa. Wong Arab takok, "Lima ta darabta waladi? Kenapa kamu mukul anak saya?" Jawab wong Jawa ya, "Anakku dihada tak ada." Lah niku wong Arab ya paham mandok-mandok, oh ya ya. Jadi anakku dihada ya tak ada. Dan dia misalnya bahasa Arab yo, anakku dihada ya tak ada. Niku nggih paham. Terus bahasa itu kan napa nggih? Bisa diterjemahkan dengan apa? Isyarah. Mulane syurahul hadis niki cerita ilmiah. Syurahul Bukhari, para penyarah kitab Bukhari niku tahu mangkel Imam Bukhari. Yo mangkel tenanan, mboten mangkel bebenan, mangkel tenan. Mergo ditakwil piye ora tok uteke. Imam Bukhari wali-walime wong, as-sahul kutub ba'da kitabillah niku sahih napa? Bukhari. Niku beliau bikin bab masyhur ya, Bukhari itu kalau bikin bab itu artinya hukum yang diinginkan. Beliau bikin bab begini, babu sihati tolakil akhras, bab bahwa orang bisu itu sah mentalak. Terus bab orang bisu bisa mentalak bil isyarah. Isyarah itu ya isyarah. Dan ini hadisnya ini ruwete ra karuan, ini masalah cerai. Kemudian Imam Bukhari nerangno qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus nerangkan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Satu hadis. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan yang rumah anak yatim seperti ini nanti di surga. Setelah itu nerangkan lagi
asyhru hakadza wa hakadza wa hakadza. Berarti berapa? 30. Wa hakadza wa hakadza wa hakadza. Berarti ada kemungkinan 29. Kayak Saban kemarin kan 29. Terus ada sholat yang aneh. Lama sekali dan pakai rukuk 2 kali, pakai qiyam 2 kali. Pokoknya sholat itu aneh sekali. Ketika aneh sekali ada orang yang tanya ketika Sayyidah Aisyah sholat. Kemudian Sayyidah Aisyah fa'asyarat nahwas sama. Kemudian Sayyidah Aisyah itu memberi isyarat nahwas sama. Itu Surahul Bukhari ini bingung. Ini cerita cerai kok malah ngomong ngalor ngidul tentang ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah, terus cerita asyharuha kata wa kata. Akhirnya mereka istikharah, mereka berpikir ternyata maksudnya Imam Bukhari itu begini. Rasulullah yang bisa ngendikan saja, seorang Rasulullah yang bisa ngendikan saja, kadang iktifa ngalap cukup ambek isyarat untuk memberi pemahaman pada orang lain. Jadi Nabi ingin memahamkan bahwa betapa dekatnya kafilul yatim yang rawat anak yatim dengan beliau di surga begini. Orang akan paham begitu dekatnya orang ini dengan Rasulullah sehingga berhak masuk surga. Begitu juga ketika Sayyidah Aisyah asyarat nahwas sama, berarti terjadi gerak. Artinya kalau orang bisu membuat satu isyarah yang memahamkan kalau itu tolak, maka waqa'at tolak. Nah, itu tadi ya ruwet tenan. Jadi babu sifati tolakil apa? Akhras bil isyarah. Karena berarti apa? Isyarah itu diakui oleh syariat. Buktinya Rasulullah yang sakit ngendikan saja kadang iktifa memberi nama isyarah. Dong gitu. Misalnya sampean ketemu kiai ini wis tetep mangkel no. Zaman kampanye kan wong apal lah simbol partai-partai tertentu nih. Terus muji wong mesti orang sepakat gini, misalnya ngenyek mesti sepakat gini. Itu tidak bisa kamu takwil kayak apa, orang pasti memahami seperti itu. Terus agama hadatin itu juga dipenuhi ya dan dikayakan oleh isyaratul kaun, bahwa agama ini banyak kita difahamkan selain oleh Quran itu oleh isyaratul apa? Kaun. Bahwa alam raya yang kita saksikan ini mengandung banyak apa? Pertanda sing kabeh itu tadullu ala annahul wahid. Semua menunjukkan Allah itu esa dan Allah itu maha apa? Kuasa. Kalau mau cerita tentang surat Tabarak. Niki riwayat warwah anhu Tirmidzi. Ya, dalam ilmu hadis Tirmidzi termasuk al-kutubus sittah. Jadi termasuk al-kutub al-mu'tabarah fi ilmil hadis. Ya kita tahu di urutannya itu ada Bukhari, ada Muslim. Ini sudah urut Abi Dawud, paham ya? Tirmidzi, Nasa'i, terus Ibnu Majah. Terus banyak ulama yang menambahkan Muwatta sebetulnya. Bagi orang-orang Maliki ya, termasuk menambahkan Muwatta ya Aziz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan mimman kana qablakum mata. Wa laysa ma'ahu syai'un min kitabillah illa tabarak." Jadi dia meninggal dan yang dihafali Quran itu hanya surat Tabarak. Terus buatan apal 30 juz, ya alhamdulillah. Terus cukup Tabarak niku cukup. Nah ini nak 30 juz utek-utek sing pas-pasan kayak repot. Nah ini kampanye surat Tabarak. Falamma wudi'a fi khufrati atahul malaku. Syarat itu nerjang. Jadi syarat itu ekstrim. Mirip wasibah ya sibu wasbah. Jadi melompat. Jadi sebelum Mungkar Nakir tanya ini, surat itu langsung pasang badan. Itu disebut fasarat. Apa? Fasarat. Pakai sa, pakai alif. Faqala laha innaki min kitabillah wa ana akrahu musa ataki. Atau masa ataki. Wa inni la amliku laki wala lagu wala li nafsi dharra wala naf. Jadi kata Mungkar Nakir ketika berhadapan dengan surat Tabarak, kamu ini kalamu wasa tidak mungkin dong naboi kamu, mukulin kamu karena kamu ini kitabullah. Jadi Mungkar Nakir tadi bilang malaikat itu juga kena konstitusi, kena aturan. Jika kita tidak boleh naboi atau bal-balan wong hafal Quran, malaikat juga kena aturan yang sama. Karena aturannya Allah itu sama.
Sehingga dalam ilmu usul fikih orang kafir itu nanti juga disiksa karena tidak sholat. Padahal orang kafir adakan sholat yang nggak sah. Syaratnya sholat itu harus apa? Islam. Tapi di antara alasan Allah nyiksa orang kafir itu jawaban mereka apa? Qalu lam nakum minal musallin. Karena Allah itu sekali merintahkan itu semuanya kena. Semua manusia itu pasti kena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau terusakan gitu. Fantoliki ila Rabbi tabaraka wa ta'ala fasfa'ila fatan toliku ila Rabbi fatakulu ya Rabbi inna fulanan amida ilayya min baini kitabik fata'allamani wa ta'alani afatuhrikuhu anta binnar wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi. Ini dari kitab Ibnu Katsir juz 4 di pas surat Tabarak. Ya Allah, ini orang bersusah payah menghafalkan saya. Ini berita gembira untuk orang-orang yang rodok goblok. Karena susah payah. Kadang kalau ya susah, kalau ini termasuk cerdas. Jadi ngapal ora kangelan. Jadi kalau kadang-kadang itu ya kalah mbek sampean. Ke syaratnya ngapal kudu napa? Kangelan. Iku ganjarane luwih gede. Kaya tai pegel iki mergo pegel. Jadi kalau mbek sampean kita nak masalah bab niku ganjarane akeh sampean. Mergo ngapalane napa? Kangelan. Tapi akhirnya akeh aku, wong aku kasih lapal tenan sampean kangelan tok rapal. Akhirnya akeh kula wong. Nah kan malaikat kan ngitungnya hasil akhirnya, kasih lapal tamu kangelan tok. Mergo santri itu kadang kurang ajar. Tapi ya kurang ajar. Maca hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala wa lahu tariqan ilal sing golek ilmu digampangno mlebu swarga. Jenengan gak mlebu hadis iku Gus, jenengan wis gak golek wis entuk. Wah, ribet deh. Jadi hadis itu untuk sing ijek golek ilmu. Jadi sing wis entuk ndak masuk hadis itu. Kalau gentenan jawab di banyak riwayat, bukan satu riwayat, di banyak riwayat itu wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta khitan fil bahr. Wong alim dijalukna sepura man fis samawati, termasuk malaikat Jibril, malaikat hamalatul ars. Iku kabeh njaluk nyepurakno wong alim. Iku wong bodho ora ana riwayat. Angger ana riwayat wa innal jahil iku mesti hadis maudhu. Lane kula niku ya termasuk ya ora niat sombong. Kula niku termasuk mboten pati sering istighfar kula. Tapi mboten krana sombong, percaya istighfare malaikat. Dadi kula mboten krana sombong. Terus wong untuk fasilitas ora dinggo kan eman. Dadi wis tak nikmatin. Paham gitu. Terus karena tadi malaikat itu juga kena konstitusi. Jika Allah menyuruh manusia hormat orang alim, malaikat juga kena khitab harus menghormati orang apa? Alim. Masyhur itu, termasuk keramatnya para wali itu, Imam Malik punya murid guru tauhid. Ini pas teng kuburan ditakoki Imam Rabbuka, Nabi Imam Malik datang. Kowe ora tau mulang tauhid, nakoki guru tauhid. Iku penggaweane ning donya mulang apa? Tauhid. Misluhu yus'al, mosok wong ngene iki mbok takoki. Ya akhirnya mboten sida, wis swarga. Terus ya gak kebayang kan guru tauhid takoki marbuka. Wong salat masbuk muafik wae roh pemenang sing hukum-hukum pokok. Jadi eling-eling ya, melane ngalim itu penting ya karena agama ini yang bisa menjaga itu hanya orang alim. Nah, abid itu tidak bisa. Orang abid itu egois. Makanya keutamaan orang alim dibanding orang abid itu kayak keutamanya Rasulullah dengan sahabat paling rendah. Misalnya wong abid sembah pangeran yang masjid, mesti pangeran kepen mlebu swarga. Terus mesti kok pengen bojo ayu gak jaluk blonjo ngono guys trauma ning donya bojone selek jaluk blonjo ribet kan. Bidadari wis ayu ra jaluk blonjo gak cerewet. Oh kan suwun gak ono wedak wis ayu kan suwun kan. Jadi kepinginnya nang mlebu swarga nang wis. Lah rontok kriminale ngeten. Menang-menang wong ahli ibadah ku bosen subuh, bosen puasa. Dadi seneng bayarno swarga sampeyan ra ono subuh, ora ono poso. Jadi aslinya dia nganggep ibadah ku problem. Bandingno wong alim-alim. Wonten wong alim niku tawani mlebu swarga takoke teng swarga wonten salat boten Gus. Nah, bukan enten sholat, bukan usah. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan yang menandingi sholat.
Terus benten perasaannya wong alim kalian wong abid itu benten sekali. Dan orang alim itu punya kenaifan apa? Ngerti naifnya orang-orang yang seperti itu. Misalnya begini, saya beri contoh paling gampang ya. Ini supaya sampean paling enggak misalnya alim lah, ya niru-niru wong alim, gaya-gayanan tok betul apa? Karena mantas sabah biqaumin bahwa min. Ini kertas kan putih. Kalian semua mengatakan ini putih enggak? Putih kan? Tak kasih uang enggak? Enggak kan? Lama sekali Anda mengatakan ini putih tanpa ada ngasih uang. Dan tanpa ada ancaman yang mengatakan hitam tak penjara, enggak juga, saya enggak ngancam seperti itu. Berarti lama sekali Anda ikhlas mengatakan ini putih tanpa ada yang bayar, tanpa ada yang Loh kenapa ketika mengatakan Allah itu Tuhan kok nunggu digaji? Wong kok goblok ngono kira-kira gitu. Wong kok ngawure ngono. Makanya ikhlas itu hanya orang alim yang bisa melatih ikhlas. Ya saya ulang lagi, lama sekali saya mengatakan ini putih kan. Mulai dulu dan sekarang dan nanti kita pasti mengatakan kertas ini ada yang gaji enggak? Enggak kan? Ada yang ngancam enggak? Enggak kan? Berarti Anda ikhlas ketika mengatakan ini putih. Karena apa? Fakta kan? Realitas. Loh, Allah Tuhan tuh realitas apa enggak? Realitas kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu minta upah? Cek perhitungan kayak pengiran. Cek perhitungan kalau bebek pengiran. Jadi orang alim itu orang yang bisa menaifkan, bisa mengkriminalkan, menyalahkan orang yang tidak ikhlas dengan logika yang mereka bangun. Betapa bodohnya kita, betapa naifnya kita, betapa kriminalnya kita untuk mengatakan ini putih nunggu ada yang gaji. Betapa kriminalnya kita untuk mengatakan Allah itu Tuhan, untuk sujud pada Allah nunggu. Jadi cara pangeran nunggu ketok. Cong sujud. Wani biro jangan Gusti. Jangan pangeran ngomong. Lakuan kok ngomong. Jadi cerita wong alim. Nah sampean janggal berarti gak ngalim. Gampang kan berarti ukuran yang sampean iskal berarti gak ngalim. Maka orang abid ini punya kriminalnya sendiri. Memang saya bahasakan kriminalnya sendiri. Sehingga dalam sebuah riwayat Allah ngendikan dalam hadis qudsi waman azlamu. Ini ada di Ihya, diulang beberapa kali di Ihya, juga ada di beberapa kitab. Nah sampai tidak tahu itu tidak salah saya, salahnya tidak baca. Ngomong aku tahu ngaji Ihya ya ora roh. Ya ngaji kilatan guys. Sampai ngantuk guys, takok khatamane kapan? Pahame ora takok khataman. Kriminal-kriminalnya tadi ribet. Jadi orang paham tapi takok napa? Khatamane kapan? Ora sing ra ngaji lah takok khatamane kapan terus teko golek baru kayak apa? Khataman. Maksudnya biasanya ono jajane khataman. Mereka ribet. Terus niki jenengan kudu matur nuwun Pak Makmur. Kalau itu kau menghormat Pak Makmur. Dia itu dari Mbak Zubair lah. Tapi bisa niki tok, baleni dolim. Bisa nulis dolim menabing pindu. Tambah dolim. Nggih dolim tenan boten dolim. Dolim iku lho maksudnya. Nah, berarti kamu mengatakan kertas ini putih ikhlas enggak? Ikhlas kan? Nah, makanya di sebuah hadis qudsi Allah ngendikan waman azlab, siapa yang didzalim mimman abadani di jannatin aw narin. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Tanya tak apa loh hadis. Kalau mau lirian apa? Nganti saat ini itu siapa? Meskipun kalau rakangilan tapi siapa? Tapi bisa mbok saingi sing kangilan. Napa? Kangilan. Tapi menang kula mergo kangilan tok ora. Jadi waman azlamu, waman utai sapa iku azlamu luweh dolim, mimman dibanding wong abada kang nyembah sapa man ning ingsun di jannatin aw narin. Di jannatin krana swarga aw narin utawa wedi neraka. Terus dawuhe pangeran, laulam akhluk jannatan wala naron. Andai kan aku ya tetep pangeran, tapi ra gawe swarga gak gawe neraka. Apa aku terus gak pangeran? Andai kan Allah tidak menciptakan langit dan bumi, tidak menciptakan surga dan neraka, Allah tetap Tuhan apa enggak? Tetap Tuhan kan? Dan tetap layak disembah apa enggak? Berarti itu cerita kriminalnya ngeten. Wong nyembah Allah kok njaluk opah. Nah, makanya di sini agama itu harus ikhlas. Nyembah Allah ya ikhlas lillahi ta'ala. Nak ngomong aja. Wis pokoke nyembah Allah lillahi ta'ala.
Tapi dia gak ngerti logika lillahi ta'ala tuh gak ngerti. Yang ngerti ya orang alim tadi. Orang alim itu bisa bikin analogi, bisa bikin kiasan yang orang tuh gak bisa bantah. Paham ya? Orang itu ya kayak tadi. Lama sekali kita mengatakan kertas ini putih. Ada nggak yang gaji Anda? Enggak kan? Anda mau mengatakan kertas ini putih? Mau kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu ada yang bayar, yaitu surga? Itu deh, ngomong Allah ku ketok, itu kira-kira padha karo. Cung sujud ke aku, cung. Gusti wani piro? Opahe nopo? Bocah kurang ajar. Itu orang alim. Orang alim itu orang yang punya kemampuan. Nah, orang abid itu tidak wirosah, tidak punya wirosah nabawiyah menyangkut fatonah, kecerdasan itu. Yang punya itu orang alim. Cuma orang abid lebih baik timbang yang nggak abid. Nanti sampean GR. Koyo wis wong alim wong abid sak iso. Kowe iku ya la abida wala alima wala. Ora fakih lawala napa? Dadi ning Sulam Taufik ana kelompok napa? Lawala. Abid ya ora, alim ya ora, wis pokoke urip. Pokoke urip. Tapi ya penting iku napa-napa. Piye-piye sampean wujud ya kersane Allah, ora oleh digedingi nggih. Nah, yang punya kemampuan itu orang alim. Sehingga Nabi kalau ngendikan fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang alim dibanding orang abid itu seperti mulia saya dibanding sahabat paling rendah. Padahal Nabi dibanding Abu Bakar saja tidak bandingannya, apalagi dibanding sahabat paling apa? Orang alim itu orang yang bisa menjadikan orang mencintai Allah. Lho kula niku sakniki dadi ikhlas, mun lami kula dadi wong ikhlas. Bukan karena hati saya inginnya ada ikhlas. Kita punya nafsu, inginnya ada ikhlas. Tapi agar terus izin, aku darani tembok ini kuning, darani lampu itu kuning, atau darani meja ini hijau. Selama ini tidak ada yang gaji. Kenapa saya katakan? Karena saya ingin ngomong fakta. Bahwa ini putih, peci saya hitam. Selama ini saya ngomong fakta itu tidak ada yang gaji. Dan saya senang karena waras kan. Hanya karena ingin waras kan. Misalnya kedua tak arani putih kan ya waras kan. Terus kertas ini tak arani ireng kan ya ada waras. Karena agama ini di kaum ya'qilun, di kaum yatafakkar. Sama, orang yang mengatakan Allah tidak Tuhan itu tidak waras. Makanya semua nabi di dawuhi oleh Allah, wong-wong entas dari kebodohannya. Karena wong kok keliru darani pangeran itu jenis ya bukan waras. Berarti tidak kaum ya'qilun, tidak kaum yatafakkar. Nah akhirnya kan meskipun hati kita ada ikhlas karena kita manusia banyak kepentingan. Apalagi partai politik, wah itu tambah banyak lagi kan. Tapi kalau kita ngomong dengan akal, itu mesti jadi ikhlas. Karena tadi, ya Allah, jenengan itu al-haq. Jenengan itu Tuhan yang al-haq. Memang nyata-nyata Tuhan. Kenapa sih ya Allah saya harus mengatakan kau Tuhan nunggu dikasih surga? Wong kula darani kertas putih mawon ana sing ngopahi purun. Akhirnya kan duwe izin. Ya duwe izin, akhirnya ya terus sesuai ikhlas. Siapa yang bisa melatih ikhlas? Lagi-lagi orang alim karena punya analogi yang meruntuhkan semua akal ketidakwarasan kita. Nah itu wirosah nabawiyah, yaitu wirosah fatonatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecerdasan Nabi. Nabi itu kalau nerangkan orang supaya tidak syirik, tidak musyrik itu gampang sekali. Ada orang yang membandingkan Allah atau mensetarakan Lata Uzza dengan Allah atau mensetarakan makhluk dengan Allah. Itu Nabi kalau bikin contoh itu sederhana. Kalau kamu punya Innova atau Alphard atau HP lah, yang paling murah itu HP. Kamu suka enggak kalau ada orang lain yang cara menguasai barang kamu setingkat kamu? Makanya ya tidak pamit, serampangan, seakan-akan selevel kamu dalam menguasai barang itu. Kamu punya rumah, kemudian ada orang lain cara masuk rumah kamu, cara menggunakan fasilitas, apa saja gayanya kayak kamu. Kamu tersinggung enggak? Tersinggung kan? Tersinggung kan? Kamu punya baju yang paling kamu sukai, kemudian teman kamu pakai tidak pamit, terus makainya gaya pemilik, bukan gaya peminjam. Mangkel enggak? Nah, Rasulullah itu segampang itu menerangkan. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Kalian punya barang, kemudian ada orang lain yang enggak punya barang itu. Dan cara menggunakan barang itu sepersis kamu. Mau enggak kamu punya rival seperti itu? Ada orang sok-sokan memiliki barang kamu. Wah ya enggak mau ya Muhammad. Pas itu manggilnya masih ya Muhammad. Ya sudah, alam raya ini milik Allah, yang menciptakan Allah.
Langit bumi penciptanya Allah. Kemudian kamu anggap Lata, Uzza, Fir'aun setingkat dengan Allah. Padahal tidak ikut mencipt. Itu fair dah. Yang beli Innova itu kamu, sing direwangi Adol Tegal itu kamu, direwangi merantau di Malaysia kamu. Kemudian ada orang lain yang cara makainya setara dengan kamu. Gak pamit nganggo saya naik mangkel enggak. Akhirnya orang ya sudah ya Muhammad ya Rasulullah, setelah Islam mereka bilang ya Rasulullah, enggak mungkin lah Allah itu la syarikalah, enggak mungkin Allah itu lahu syarik. Allah la syarikah. Jadi al-malik bisyai' mesti mutakhassisun bi. Orang yang memiliki sesuatu itu yang paling spesial dengan sesuatu itu. Waduh al-khaliq li hadzal alam mesti mutakhassisun bi hadzal alam. Jadi Nabi itu segampang itu. Nah sekarang kita ini kehilangan fatonah, kehilangan kecerdasan untuk memberi penjelasan. Misalnya ngancam rokok, gak anut kualat, gak anut neraka. Jadi itu siji yo tegas, nomor loro ya rawat iso ngaji. Dan itu kayak tidak seperti itu dulu, tidak seperti itu. Contoh kedua, banyak orang yang menuhankan banyak makhluk. Dan mereka cara berpikir, saya berkali-kali ngulang dalam semua pengajian saya. Aja'alal alihata ilaha wahida indaha adalah syai'un ujab. Dulu orang kafir cara berpikir, Muhammad, problem kita ini banyak. Masa Tuhannya satu? Karena dari dulu orang Arab nganggap Tuhan itu solusi. Masa problem kita banyak, kemudian Tuhan satu. Berarti apa? Problem banyak, kemudian solusinya satu. Makanya mereka iskal, janggal, aja'alal alihata ilaha wahida indaha adalah syai'un ujab. Itu logika yang terbangun. Tapi Rasulullah cara menjelaskan itu gampang sekali. Kalau kamu jadi buruh, punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, instruksinya beda-beda, dan kalau nggak kamu turuti marah semua. Ya seperti orang jadi pembantu di rumah tangga. Sing lanang misalnya ngongkon ngumbah mobil, sing wedok ngongkon nyapu misalnya. Nanti anaknya ngongkon ngecasno HP. Kowe jadi buruh kan yo bingung kakean apa majikan. Terus kalau kamu jadi buruh, kemudian majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kamu suka mana dengan punya majikan satu? Ya suka satu ya Muhammad. Mereka belum Islam maksudnya. Ya sudah seperti itu. Fawwahu sayyidukum wa maulakum. Allah itu tuan kamu. Kalau Tuhan banyak nanti kamu bingung, perintahnya beda-beda, semuanya ngancam kamu masuk neraka, pusing kamu. Segampang itu Nabi membuat penjelasan. Dorobawu apa masalah rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Jadi kalau suwun lah, tradisi-tradisi ngapalkan Quran nanti yang sudah hafal dibantu yang alumni pondok-pondok kita, karena kita tidak pernah sempurna nama manusia. Tapi nggak boleh orang itu tidak hafal Quran. Jadi ada yang hafal lafadznya, ada yang hafal maknanya, ada yang hafal semangat hukumnya, karena makna hafal itu umum. Tapi apapun itu kita harus ingat, apa Quran itu melatih kecerdasan. Apa melatih apa? Kecerdasan. Ya itu tadi. Kalau kamu tidak ikhlas, itu mungkin karena kita punya nafsu, pasti sering tidak ikhlas. Tapi logika kita akan menolak ketidakikhlasan itu, karena setelah kita dipermalukan dengan logika tadi, kita lama sekali mengatakan kertas putih itu tidak ada yang gaji, toh tetap mengatakan itu putih. Karena apa? Fakta kan? Nah sekarang Allah itu Tuhan itu fakta apa enggak? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Nah lepas dari kita tetap enggak ikhlas, ini serabakan soleh. Tapi kan izin. Yang bisa menghancurkan pikiran kotor itu hanya al-bayyinah. Orang-orang kafir baik ahli kitab maupun dari kategori musyrikin itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya. Hatta ta'tiyahumul, sehingga datang kebenaran sing jelas welo-welo, kebenaran yang menghunjam, kebenaran yang logikanya enggak terbantahkan. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Nah Islam itu datang dengan logika yang enggak terbantahkan. Kayak tadi misalnya ada pertanyaannya tadi alam raya ini yang bikin siapa? Allah Ta'ala. Masa yang bikin kemudian ada orang atau makhluk atau siapapun yang setara dengan ini? Kan tidak fair. Yang beli Innova itu siapa? Saya. Pakai uang siapa? Saya. Kemudian ada orang lain yang merasa setara. Cara miliki Innova itu. Aneh enggak? Aneh lah, itu logika yang enggak terbantahkan. Sehingga saking kuatnya logika itu,
orang-orang kafir yang musyrik maupun ahli kitab infikak an akidatihim al khoti'ah atau al muzillah. Pokoknya mereka bisa tercerabut dari akar kesalahan. Karena ada kekuatan apa? Bayinah. Nah kita ini sudah kehilangan banyak kemampuan berargumentasi. Makanya di antara diskusi ini orang melatih logika. Apa? Melatih apa? Logika. Hatta ta'tiyahumul bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu sufamuta. Ya, jadi apal surat Tabarok, logikanya tadi. Kalau kamu apal Tabarok, syukur-syukur apal Quran, berarti kamu membawa sesuatu dan menyatu dengan sesuatu yang enggak layak kena azab. Makanya ada riwayat Inna wa ta'ala lam yu'adzib qalban wa al-Quran. Allah tidak akan menyiksa hati yang di situ ada apa? Quran. Karena malaikat juga kena aturan kan. Mosok ngapal Quran duduk bal-balan malaikat. Bangunnya malaikatnya gak tahu ngaji fikih. Wa yahrumu idza'u ahlil Quran. Engko wacana tak beri ku nak pancen napa? Lah repote ngeten, hafid diwisuda jebule bareng disadui malaikat diprotes. Kok niku hafid jenengan sadui? Wis tak tes jebule lali kabeh. Lah iku hafid wisuda berarti boten hafid hakikatan. Hafid hakikatan ya sampai ila wafati. Ya sementing togane ambek ning panggung. Ya kadang ya hafal tenan, kadang ya ora pancen. Tapi apapun itu misalnya belum hafal betul ya masih bisa dilanjut karena belajar itu tidak ada apa habis. Ya terus kalau kepengen mon terus no. Fa in kunta fa'ilan daka famkuni min kitabik. Kalau engkau ya Allah tidak memberi hak syafaat ke saya, maka sebaiknya saya tidak usah sebagai kitabuka. Famkuni min kitabik. Saya hapus sebagai surat Quran. Jadi gamane cara surat Tabarok, Gusti kula sebagai surat itu ya duwe gengsi, diutang jasa. Ini orang kangelan ngapalno aku tiap malam lah. Makanya saya agak susah karena ada rontok kangelan bareng ribet ya. Ya pokoknya sing ngapalno ora usah kangelan. Pokoknya ini ya ini malam-malam ngapalkan saya. Kok saya tidak balas jasa itu gimana? Kemana orang ini tidurnya terganggu karena menghafal saya. Jadwal istirahatnya terganggu karena baca saya. Kemudian orang ini setelah mau disiksa saya ada ngambil peran, tidak nyafaati itu. Cara saya apa kata dunia kan nggak pantas lah kira-kira gitu. Jadi refleksinya itu harus betul. Inna fulanan amidya min baini kitabik fata'allamani wa talani wa tu'adzibu wa ana fi jawfi. Jadi yang mereka kata dua anak fi jawfi ini kata surat Tabarok. Bayangkan kalau hafal 30 juz. Jadi surat Tabarok itu merasa salah. Cek saya tidak bisa nyafaati. Kalau saya tidak bisa nyafaati, famkuni min kitabik. Mendingan saya tidak termasuk min kitabik. Tidak termasuk Quran. Terus kata Allah, ala aroka ghadibta. Jadi berarti kamu marah. Terus kata surat Tabarok, ya iyalah Gusti, saya memang layak marah. Karena saya dihafalkan orang itu dan orang itu hormat saya sampai saya dihafalkan. Kemudian saya tidak bisa berbuat apa untuk nyafaati orang ini. Terus kata Allah, idhabi faqad wahabtuhu lak wa syaffa'tuki fihi. Ya sudah, kamu silahkan mensyafaati dia. Ini cerita-cerita syafaatil Quran sebagai bentuk penghormatan kula pada malam napa nuzulil Quran. Tapi ojo hafal surat Tabarok kayak tadi. Logika yang dibangun Allah juga kamu hafal. Saya itu kalau baca ayat logika itu senang sekali. Kayak tadi, ketika Allah ingin dan faktanya memang la syarikalah, tidak ada mitra yang setara dengan Allah. Allah ngendikan apa? Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Misalnya ibu-ibu masak wis enak, wangilan. Terus ada orang lain yang klaim itu masakannya mangkel enggak? Mangkel kan? Yang menciptakan langit bumi itu Allah. Kemudian ada makhluk yang seakan-akan sebagai pencipta. Akhirnya orang tahu, oh iya benar-benar Allah itulah syari. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kayak apa mudahnya Rasulullah karena ditarbiyah Allah secerdas itu. Sehingga banyak orang kafir yang masuk Islam, orang Yahudi, orang Nasrani banyak masuk Islam. Karena logika yang dibangun Rasulullah itu meruntuhkan logika yang mereka bangun. Disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal
batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Ya, tapi sekarang itu wong niru Nabi mau wiridan maca la ilaha illallah ping sakmene pakete swarga, istighfar sakmene pakete swarga. Mbok kiai ini ra kula kalah saingan, nurut aku swarga. Hormat aku swarga. Ono sing kebablasan salam templek mbak aku swarga. Lho nak Kanjeng Nabi kampanye swarga pantes pancen kekasih pangeran. Ora aku nak kiai ketok yo padha mikir lah. Maksudnya ora usah kampanye ngono. Dadi ngene lho. Sing hormat aku muga-muga sepuro pangeran tetep ada kata muga-mugane. Lah karena ya kan 50-50 padha. Iya maksudnya sing ngendikan ngono ben Rasulullah wae karena pantes lah jamin swarga. Nah jenengan iku sapa? Sertifikasi orang metu kok kemenek kan. Dadi kiai orang sertifikasi ora. Nggih ngoten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu kula cenderung cerita nu paling seneng cerita wali, kira dikepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ada ketulungan. Jadi khidmah kiai tok. Kiai ini ngopi, digano kopi. Menona kiai ini rokok, itu digano asbak. Pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir marbuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik, ya di ACC, kalau enggak ditaboi. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan. Di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai kata santri anda ini santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab, ya aku sing jawab itu sepanjang terus dijawab marbuka Allah gini-gini terus. Singkat cerita terus kiainya agak-agak marah, cong goblok omole mondok nganti mati. Nah ini cerita ini guyon tapi penting. Karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amal kita tidak cukup, amal pidato itu disangoni. Ini serawan masalah. Tahlil nangis sebenarnya di depan umum. Neng omah ya rapati iso nangis. Ngaji semangat ya nanti delok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafa'ah. Di kitab Syafa'ah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya Nabi yang enggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus Nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadang masuk, surga ditutup. Nah ini yang muat saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang jadi wong pinter tuh penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok pin tetep goblok. Nggak usah memaksakan apa pinter. Selain angel ya kita era sopan. Kulo nu gak ada santri konco riyen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Niku gobloke ra karuan. Nek tak takoki kenapa ke goblok? Sungkan Gus, nyanyi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenang. Gus, nak soleh ujur nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan? Apa pacaran widadari sungkan? Soleh pas-pasan kok ora aku. Itu tak angen-angen kok masuk akal. Ora enak. Sampeyan iso bayangno swarga awur Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan apa. Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane ro. Tapi risikone pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka.
Dan tapi kuota pas-pasan itu resikonya ini. Terus Rasulullah itu milik semuanya, gitu. Sing sering nangis wedi pangeran nggih ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kalau gak ada riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Khilyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalul a'la qauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihan sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki beb nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kredit, nangis damuk bojo, nangis tanpa masa depan. Wis kon guyu mawon kersane ridho mek kodok qadar. Terus masyhur itu dua nabi yang debat ini masyhur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut mikir akhirat, digojlok sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka annaka taqnatu min rahmatillah. Kowe kok merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Guyu bareng. Terus yang sitok gojlok mali aroka dohikan ka annaka ta'manu min makrillah. Kowe guyu kaya ora ana adab kae. Lah alhamdulillah mate nabi niku mun saged sedanten beb. Guyu nggih saged, nangis nggih saged. Berarti yo niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma kok ora perkara iku, perkara jagone menang. Arab Saudi menang guyu kabeh. Barang saiki kalah terus nangis kabeh. Lah nek guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Maksudnya guyu mergo wedi pangeran. Kula niku isin didelok pangeran niku nangis. Wong dikek rahmat akeh kok ijek nangis. Oleh syukur iku kapan? Terus guyu iku saged dielmon. Terus niki cerita-cerita sanad mengke di antara niku aturaken Habib Ridho, Habib Ali supados ngertos bilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Sodaqah ini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud napa? At-Turmusi. Beliau itu begitu bangganya dan di antara beliau yang beliau banggakan saya ngarang kitab ini ditakrit beberapa sadat, beberapa apa itu beliau ngendikan Sulalatun Nubuwah, di antaranya ada Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Kayak apa kita bangga, seneng. Misalnya saya muridnya Mbah Mun tentu ngaji sama Mbah Karim, juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zubair. Mbah Zubair dulu ngaji di Mekah termasuk ketemu Syekh Hasan Masyad, ketemu macam-macam lah. Ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Tahlan yang tadi diterangkan saudaranya Syekh Sodaqah, Sayyid Sodaqah. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh. Karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Siddiq. Beberapa kiai manggil saya juga Siddiq. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim karena bapak saya itu Kiai Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Lady. Itu naudzubillah min dzalik. Ma'adzallah. Jadi memang tasamuh ini semoga dimaklumi lah. Karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Shaghir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Tahlan, kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan. Jadi satu orang, saya namanya Ahmad Bahuddin ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung, Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali, kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Makanya dulu kalau di Israel itu kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya ya karena jenengmu dibolak-balik. Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu? Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Nah, Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain yang Said Ali Zainal Abidin. Karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir. Sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar. Li'annahu baqarul ilma, kan namanya kan Muhammad bin Jawa Ali bin Husain, setelah itu ya bin Ali wa Fatimah Zahra. Jadi memang semoga dimaafkan kesalahan kiai-kiai ini. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah, sebagian salah karena tasamuh, sebagian salah jare wong akeh bar diamuk bojoku wis bingung. Salah itu macam-macam. Ora profesor ra kiai bar diamuk bojoku wis bingung niku. Makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya, kalau sudah tua-tua itu.
Wong ra duwe dhuwit, diamu ibojo, utang jatuh tempo kok ijek mulang iku top. Jadi kalau alim itu sudah biasa, bisa dipelajari. Tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Akhirnya mulang jurumiyah enggak ada takrib. Khutbah Sa'ban sing diwaca Muharram. Karena memang di rumah penuh masalah. Dados khutbah mboten madhep ngalor mun sae lah pokoke ngerti. Mun bingung. Tapi Allah Ta'ala nggih maklumi tiyang bingung. Jen wonten tiyang tobat. Niku hadis sahih, mboten hadis dhaif, hadis sahih. Wonten tiyang tobat, bareng ditampa Allah akhire mlebu swarga. Iku le muni Allahumma anta abdi. Pengiran Allahumma anta abdi. Ana rabbuk wa anta abdi. Terus dawuh Kanjeng Nabi akhta min siddatil farah, sampai saking senenge iku dekne salah ning ngarepe pengiran. Musa pengiran nusa. Panjen ya wow, panjen wong diamuk yo repot. Wong penuh musibah guys repot. Pemenang pun rai-rai konflik sama Sedi itu repot. Terus niki, wow mun perjanjian kalian Mas Inul. Niku Sarifah Zayana kula mun matur Mas Inul. Kula niki kan pemain inti. Kula kepen dicadangno. Niki kan butuh debutan-debutan sing butuh panggung lah niki butuh syafaat. Terus tahun ngajeng saged di kan ngisi. Mungkin hadirin ya menik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah. Terus ini yang diceritakan Habib Ali tadi, Masya Allah. Memang ini saya bacakan biar dapat barokahnya Habib Haidar. Ini tulisan orisinil Habib Haidar bin Hasan bin Sudaqah bin Zaini Tahlan. Ayyuhal qari as'adakumullah. Ini apa? Kata pengantar beliau ketika nulis manaqibnya Sayyid Hamzah Shatoh. Laqad alqaitu manaqibat Sayyid Hamzah Shatoh rahimahullah miraron binasabati yaumi wafati fi jama'atin azimah minan nas. Waqad sa'alani katsirun min talabati wa asdiqaihim minal ulama an aktuba risalatan fi manaqibi rahimahullah wa tutba umarratan bata ukhra liyakuna huwa qudwatan wa uswatan li syubbanil yaum. Fa waqa fi qalbi luzumu ijabati hadha su'al hasba taqati. Wa inni ta'araftu bi anna tilka risalah lam tusaf bil kamal wa lam tuwaffi bi jami'i manaqibi Sayyid Hamzah Shatoh wa khisalih al-karimah. Walam takirra uyunun nadhirina ilaiha likillati bidu'ati atau walam tukirra uyunan nadhirina ilaiha likillati bidu'ati. Intinya itu dengan bahasa Arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman Sayyid Haidar. Beliau pakai lughatil fusha, beliau begitu fasih. Dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena Sayyid Hamzah Shatoh itu teman akrabnya buyut saya namanya Badur Rahman, tuh akrab sekali sama Sayyid Hamzah, bikin masjid kemana-mana. Dan Sayyid Badur Rahman ini termasuk donaturnya Sayyid Hamzah ketika bangun masjid. Jadi makanya saya ini ketika Sarifah Muzayana ke rumah saya, terus ada Sarifah Hanifah juga, pernah juga didolanin siapa Mas Farid yang dari Ngawi. Saya senang sekali karena memang muamalah, muasyarah dan apalah silaturahim semuanya ini sudah tersambung. Dan ini yang mudawwan, ini tulisannya Mbah Maimun tentang Sayyid Hamzah Shatoh, dan diantara yang disisipkan dipakai adalah takribnya Sayyid Haidar. Yang paling menyenangkan ya ini apa? Di kitabnya At-Turmusi ini, diantara kebanggaan Syekh Mahfud At-Turmusi adalah kitabnya ditakrib oleh Sayyid Abdullah bin Sodaq. Ini kan luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ada silsilah keilmuan. Ya, saya ulang, ada silsilah apa? Keilmuan. Dan kita tahu inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna apa? Dinakum. Dan diantara akhdul ilmi adalah wujudu syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi ngetikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mun ngapal hadis sing gampang-gampang. Nano hadis sing angel-angel syarat untuk syafaat kudu ngene-ngene sing ngapal sini kemawon. Syafaati li ahlil kabair minuman. Ampun tafsiri ahli kabair sing ahli dosa gede sing bulet-bulet wonten nomor kersane mboten memtersangkakan siapapun napa. Li ahli kabair kanggo wong sing bulet-bulet. Nak kanggo nyuwun sewu nuduh orang melakukan fahisah rapik seudon mboten apik. Pokoke dimak kula nak manane nggih ngoten sak nangger ngaji. Syafaati li ahli kabair kudu wong sing bulet-bulet. Mboten dosa gede Gus. Seneng kok anggap wong liya dosa. Wong aku biasa husnudzon kok nggih biasa suudzon. Nah kabair maknane kan dosa gede. Jare kowe, jare aku ora, wong bulet-bulet. Terus ada kitab Al-Muwafaqat namanya. Itu kalau ngelem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu top. Di antara pujiannya adalah disebut Ja'a bimillatin hanifiyah. Nabi ini membawa millah hanifiyah.
Dan di antara beliau nyifati itu nyifati ya. Agama ini hadhil millah tustaquduhum jami'an terus sampai memuji dan hadhil millah ini menguntungkan muti'an wa asiyah. Orang yang taat ya diuntungkan hadhil millah yaitu surga biwiri napa? Hisab. Yang wa asyian juga diuntungkan hadhil millah karena yang asyian pun sama Rasulullah dingendikani syafaat li ahlil kabair min umat. Bahkan Allah piyambak ngendikan kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi yang ahlul ta'ah ya difasilitasi, bahkan ahlul isyan pun difasilitasi syafaat. Lho soal perilaku ya nek iso aja salah. Tapi ora usah dilarang ya wis salah, ora usah dingokon ya wis salah. Makanya agama ini seneng ada riwayat-riwayat kullu bani adam misalnya khotoun wa khairul khotoin apa at-tawwab. Agama ini fasilitasi semua mutian wasi. Terus fasilitasi lagi orang-orang yang fahiman wa ghobiyah. Wong sing cerdas lan sing goblok. Sing goblok wis sing cerdas ora kula nggih sami. Syabul Qadir fil jannah. Mergo wali sultanul ulama. Mengke pengumuman kedua sampean teni. Wa man ahabbahu ya fil jannah. Sampean mau urung ngaco tok. Kulo Gusti kulo mau modal waman ahabbahu ya taqolal wau mangke manaken sing waca Said Ridho sing tau teko ning madrasahku pisan tok ora usah sering seko pisan ya guys wis kok rahmate pangeran padahal kene manakipan ra ketung mau manjen ora teko rugi ora entuk pitik tapi wis soal niate urusan masing-masing ya tapi sing penting niku bukti mahabbah ni Abdul Qadir napa Al-Jilani. Mulane kula suwun sakwise niki nak manakipan eling Abdul Qadir wong alim. Aja eling bentuk pitike, paham nggih? Niki kersane ditobati pangeran. Nggih ngoten mawon mugi-mugi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.